Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di topik pembelajaran kita masih di sistem pencernaan. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah membicarakan mengenai anatomi fisiologis, kemudian kita sudah mempelajari beberapa penyakit ya, seperti appendix, kemudian cekak kolon, gastritis, dan penyakit-penyakit di sistem pencernaan lainnya. Saat ini kita akan melakukan manajemen kasus sistem pencernaan. Nah, namun sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu pengkajian hingga evaluasi apa saja yang difokuskan pada sistem pencernaan tersebut. Dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa melakukan atau menentukan pengkajian yang utama pada kasus-kasus di sistem pencernaan, kemudian bagaimana cara menentukan diagnosa keperawatan yang utama yang menjadi prioritas kita, seperti itu ya. Nah, kemudian tentunya kalau memang kita bisa menentukan diagnosa keperawatannya, kita akan mampu menentukan apa intervensi yang baik, kemudian implementasinya dan evaluasinya sesuai dengan diagnosa utamanya. Oke, kita mulai saja ya mengenai outline yang akan kita bahas, yaitu di sini akan saya fokuskan pada pengkajian, kemudian pada diagnosa keperawatan, kemudian pada intervensinya, kemudian eh, pada implementasi dan evaluasi. Nah, pastinya adik-adik sudah tahu ya organ-organ di sistem pencernaan itu dimulai tentunya ya dari mulut, kemudian makan masuk ke daerah kerongkongan ya, kemudian masuk ke lambung ya, kemudian ada organ yang membantu kita untuk menetralkan racun-racun, ini ada bagian hati, kemudian bagian usus ya, usus besar maupun usus kecil, kemudian ada usus ascendant, transcendent, dan descendant, ataupun usus usus halus ya, kemudian akhir dari pencernaan kita yaitu ada di rektum dan di anus ya. Nah, tentunya kita harus paham dulu dan kita harus memahami patofisiologis dari sistem pencernaan atau dari mekanisme pencernaan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa pada area pengkajian ya, di pengkajian di sini kita akan meliputi pengambilan data subjektif dan data objektif. Di mana data subjektif itu kita dapatkan dari hasil wawancara dengan pasien atau pendamping pasien. Ya, nah kemudian data objektif adalah data yang kita gunakan sebagai pendukung lainnya, seperti pemeriksaan fisik head to toe, di mana nanti kita akan bahas nih apa saja pemeriksaan fisik yang difokuskan pada sistem pencernaan. Kemudian apa pemeriksaan penunjangnya dan rekam medis. Ya, rekam medis tentunya sudah diisi atau sudah dilengkapi oleh petugas kesehatan lainnya atau rekan-rekan di dunia kesehatan ya, seperti dokter, kemudian farmasi dan lain-lain. Nah, di pengkajian fokusnya kita atau pada saat pengkajian pertama kali kita bertemu pasien tentunya adalah keluhan utama. Di keluhan utama itu kita harus mencari keluhan yang utama. Namanya utama berarti yang paling penting. Jadi dia itu biasanya hanya satu keluhan saja. Contoh, pasien appendix datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri. Nah, berarti keluhan utamanya adalah nyeri. Ternyata dari hasil pemeriksaan memang dia hipertermi, kemudian dia ada mual, ada muntah. Melainkan hasil pengkajian lanjutan memang si pasien ini lebih mendominan atau lebih memberikan data nyerinya. Entah itu kan setelah kita melakukan pengkajian nyeri lanjutan ya menggunakan PQRST, kemudian eh, kita lihat lagi data yang mana yang lebih dominan nih. Kita mau apa namanya kita lihat ya, kita lihat pada pasien itu. Kemudian setelah itu, nah biasanya di keluhan utama ini tidak perlu bercerita. Jadi kalian tidak perlu lagi menuliskan atau mendokumentasikan perjalanan penyakitnya ya, apa yang terjadi 3 hari yang lalu, bagaimana kondisinya, tidak perlu. Melainkan itu dibahas di
riwayat pengkajian. Oke. Nah, di riwayat pengkajian ini diceritakan perjalanan penyakitnya dari awal sakit hingga tiba di rumah sakit. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat penyakit sebelumnya. Di mana di riwayat penyakit sebelumnya kita menceritakan apakah sebelum dia menderita penyakit sekarang ada penyakit-penyakit yang mendahului. Contoh misalkan pada ileus obstruktif. Mungkin beberapa bulan lalu pasiennya mengalami appendicitis ya, kemudian atau radang pada bagian abdomen lainnya atau infeksi pada abdomen lainnya. Ya, itu perlu kita gali kembali. Nah, kemudian dilanjutkan lagi adanya riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit keluarga di sini tentunya berhubungan dengan penyakit keturunan ya. Apakah pasien ini memiliki riwayat penyakit diabetes ya, kemudian hipertensi, jantung koroner, kanker dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan melihat apa saja atau pada saat terjadinya gejala apakah pasien itu menggunakan obat-obatan, baik itu medis maupun herbal. Ya, itu perlu kita gali. Apakah patofisiologi dari penyakit itu ada pengaruhnya atau ada hubungannya dengan penggunaan obat-obatan. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengkajian, kita lanjutkan lagi dengan melihat 14 kebutuhan Virginia Henderson. Akan tetapi, pada pola di Virginia Henderson, di sistem pencernaan kita biasanya fokuskan pada pola makan dan minum. Yang mana pola makan dan minum ini yang harus kita cari adalah pertama, yaitu adalah bagaimana pola makannya. Ya, apakah teratur atau tidak, ya. Kemudian jenis makanan yang dikonsumsi. Ya, kemudian selain jenis makan dan minuman, kemudian di sini juga lihat jumlah cairan yang dikonsumsi per hari, ya. Nah, kemudian di makan dan minum ini kita lihat apakah jadwal makan dan minumnya sama setiap hari. Jangan lupa di sini ada alergi makanan dicek ya. Apakah ada alergi atau tidak. Kemudian masuk ke pola eliminasi, di mana pola eliminasi ini yang kita lihat adalah BAB dan PAK-nya. Apa saja yang harus kita lihat? Konsistensinya, ya, kemudian warna, bau, pola BAB, kemudian jumlah urin, ya, kemudian lancar atau tidak pengeluarannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pola istirahat. Nah, pola istirahat ini tentunya kita melihat bagaimana dia pola tidurnya ya. Pola tidur malam dan siang hari. Kemudian, apakah sering terbangun atau tidak ya. Kemudian, di aman dan nyaman ini lebih kepada nyeri. Nyeri yang dirasakan, ingat langsung gunakan PQRST. Kemudian, apakah nyaman? Bagaimana lingkungannya ya? Oke. Kemudian kita masuk ke lanjut lagi ke pemeriksaan fisik. Nah, pastinya kalau pemeriksaan fisik yang bisa kita lihat ya inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi. Oke. Kemudian kita lihat di mulut. Di mulut ini apa saja yang kita lihat? Jumlah gigi. Kemudian kebersihan gigi, kebersihan mulut ya. Apakah terdapat sariawan? Nah, jumlah gigi ini juga termasuk apakah ada gigi yang hilang, ompong nggak pasiennya, ya, atau ada gigi busuk.
Kemudian di mulut ini apakah ada sariawan? Sudah. Kemudian dilihat apakah ada jamur ya. Lidah dicek kembali. Kemudian produksi air liur. Nah, kemudian di abdomen. Di abdomen tentunya yang kita lihat, oke, yang kita lihat di sini adalah apakah ada edema atau asites, kemudian eh, apakah ada memar ya atau perdarahan, bentuknya simetris atau asimetris ya. Kemudian bising usus, bising ususnya, kemudian suara ya tentunya ini dilakukan perkusi timpani kah atau dullness. Kemudian masuk ke palpasi ya, apakah ada massa abdomen. Kemudian dilihat di sini akan muncul nih kalau misalkan kita palpasi, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian masuk ke anus. Nah, di sini di anus kita lihat adakah kebersihannya bagaimana ya. Warna kemerahan. Kemudian biasanya ini akan kita lakukan colok dubur ya. Kemudian ini pemeriksaan fisik pencernaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan baik itu secara data subjektif maupun secara objektif, barulah kita bisa menentukan diagnosa keperawatan. Ya. Nah, diagnosa keperawatan di sini muncul yang pertama adalah tentunya kita melihat keluhan utama pasien, ya, yang didukung dengan pengkajian-pengkajian yang mengarah ke keluhan utama tersebut. Kalau misalkan dia nyeri, kita langsung lihat PQRST. Kalau misalkan dia tidak bisa makan, ya kita lihat berat badannya, status nutrisinya. Nah, pada beberapa sistem pencernaan atau area di sistem pencernaan tersebut sering sekali muncul diagnosa-diagnosa seperti nyeri akut, ya, nyeri kronis dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya akan memberikan bahasan mengenai apa saja atau kapan sih kita mengambil nyeri akut dan diagnosa keperawatan lainnya. Oke, kita bagi dulu ya. Di diagnosa akut atau di kolom ini adalah data mayor. Sementara ini data minor. Nah, pada nyeri akut, data mayornya apa? Biasanya pasien mengeluh nyeri. Kemudian data minornya, ya kita lihat tampak meringis. Kemudian pasiennya gelisah, tekanan darahnya naik ya, nadi juga meningkat, RR juga meningkat. Kemudian pasien akan bilang bahwa dia susah tidur. Nah, ini adalah data-data yang mengarah ke nyeri akut. Jangan lupa harus dilengkapi dengan PQRST. Nah, Ade akan atau teman-teman sendiri akan melihat atau kalian bisa membaca di SDKI halaman 172. Kemudian kita lanjutkan dengan nyeri kronis. Nyeri kronis ini, pasien ini mengeluh nyerinya nyeri hebat ya. Biasanya kalau misalkan yang membedakan nyeri akut, ini skalanya masih berkisar di bawah 3. Tapi kalau udah nyeri kronis, ini biasanya nyeri hebat. Mulai sedang ke berat ya. Kemudian tapi tidak jarang juga bahwa nyeri akut ini juga ada skala-skala yang lebih ke di atas 3 ya. Kemudian nyeri akut di sini yang membedakan adalah dia mengalami nyeri atau merasakan nyeri kurang dari 3 bulan. Kalau nyeri kronis lebih ya, lebih dari 3 bulan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini mengeluh nyeri, kemudian dia itu merasa depresi. Kemudian merasa takut cedera ya atau nyeri berulang. Nah, kemudian
Yang ini dia pasti tampak meringis ya. Kemudian tekanan darahnya meningkat, nadinya juga meningkat. Dia tidak bisa beraktivitas. Kemudian di sini dia anoreksia. Nah, oke. Itu adalah karakteristik dari nyeri kronis. Kemudian kita masuk ke defisit nutrisi. Nah, di defisit nutrisi ini adik-adik bisa lihat ya di SDKI halaman 56. Kemudian ini datanya yaitu adalah pasien itu mudah kenyang. Kemudian ada nyeri abdomen. Kemudian nafsu makan menurun. Kemudian, nah paling khas berat badannya itu menurun lebih dari 10% dari normal. Bising usus meningkat. Kemudian otot menelan lemah. Kemudian, nah, albumin turun. Dan biasanya memang ada diare ya pada beberapa kasus. Kemudian berikutnya adalah diare. Diare di sini muncul data mayornya yaitu adalah nyeri abdomen. Kemudian berikutnya adalah defekasinya atau pola BAB-nya lebih dari 3 kali selama 24 jam. Kemudian peristaltiknya, bising ususnya meningkat, feses lembek. Nah, kemudian berikutnya adalah disfungsi motoritas gastrointestinal. Datanya yaitu adalah tidak ada flatus, nyeri abdomen, kemudian berikutnya peristaltiknya berubah, bisa menurun, kemudian pengosongan lambung meningkat, kemudian feses kering. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian diagnosa berikutnya yaitu adalah hipovolemia. Di sini adalah data mayor, ini adalah data minor. Kemudian di hipovolemia itu dia itu merasa lemas dan pasien itu mudah haus. Kalau hipo berarti kurang ya, kurang cairan. Di sini nadi meningkat tapi lemah ya. Kemudian tekanan darahnya menurun. Turgor kulit menurun. Mukosa kering, terutama di mulut ya, yang paling mudah terlihat. Urin volumenya menurun, dan hematokritnya biasanya hasil labnya akan menunjukkan peningkatan. Oke. Kemudian diagnosa lainnya yaitu adalah nosi atau mual. Ya, diagnosanya pasti pasien mengalami mual, ingin muntah, kemudian saliva meningkat, tidak ada nafsu makan, dan merasa asam di mulut. Sementara data mayornya ya, pucat, kemudian takikardi, pupil
dilatasi. Nah, kemudian inkontinensia fekal. Dia ini tidak mampu, dia tidak mampu mengontrol feses. Kemudian feses keluar sedikit tapi sering, baunya menyengat. Nah, kemudian berikutnya, nah kalau tadi dia tidak mampu mengontrol feses, beda halnya dengan konstipasi, ya. BAB-nya kurang dari 2 kali seminggu. Kemudian feses lama keluar dan sulit, ya. Kemudian feses keras, terlihat keras, biasanya sampai berbentuk seperti kerikil yang keluar, ya. Kemudian bising ususnya menurun, distensi abdomen. Biasanya pasiennya juga jarang kentut. Nah, yang paling khas di sini adalah ada massa pada rekta atau pada bagian kolon descendant akan teraba, ya, kalau ada basa seperti kelereng di perutnya. Nah, itu kita udah pasti kita ambil diagnosa keperawatan konstipasi. Kemudian yang berikutnya adalah hipervolemia. Ini kebalikan dari hipovolemia tadi, ya. Nah, kalau pasien hipervolemia biasanya pada pasien-pasien dengan hepatitis. Nah, ya, pasien biasanya akan mengeluh sesak. Kemudian tidak ada nafsu makan. Nah, kalau data minornya yang bisa kita lihat adalah berat badannya meningkat. Tapi berat badannya meningkat karena cairan, ya. Kemudian asites, ada edem, kemudian JVP meningkat, kemudian hepatomegali, kemudian HB turun. Oke. Tadi tentang diagnosa keperawatan yang mungkin atau yang sering sekali muncul pada gangguan pada sistem pencernaan. Setelah masuk ke diagnosa atau setelah kita bisa mencantumkan atau menentukan diagnosa keperawatannya, tentunya setelah itu kita harus melakukan atau menentukan intervensi. Di intervensi ini dia harus melihat kriteria hasil, ya. Jadi harus melihat apa sih yang kita mau capai di kriteria hasil ini, ya. Contoh misalkan seperti nyeri, apa yang kita mau ambil di nyeri di sana, di nyeri itu apa yang kita mau dapatkan, itu apa yang kita mau rubah, gitu, ya. Oke, beberapa substansi yang bisa kita ambil di intervensi di sistem pencernaan. Yang pertama adalah tingkat nyeri. Nah, ini sudah kita kita sudah samakan atau kita gunakan SDKI dengan SLKI, ya. Jadi bukan dengan sumber yang berbeda, tapi mereka bersinambungan. Jadi mereka sama-sama diagnosa keperawatannya sehingga akan lebih mudah kita untuk mengambil kriteria hasil apa yang mau kita capai di sini. Oke, ini di tingkat nyeri. Di tingkat nyeri itu biasanya keluhan nyeri menurun, ya. Kemudian meringis menurun, kemudian gelisah menurun, kemudian nadi, tentunya nadi, ya, tanda-tanda vital lainnya itu membaik, ya, kita sebutkan saja tandanya meningkat, gitu, ya. Oke, membaik. Kemudian nafsu makan juga harus membaik, ya, karena nyerinya sudah mampu terkontrol. Nah, kemudian berikutnya adalah kontrol nyeri.
Di sini yang kita mau cantumkan adalah bahwa pasien itu melaporkan tidak ada nyeri atau nyerinya berkurang, kemudian mampu menggunakan teknik non farmakologis dan mampu menggunakan analgetik atau penghilang rasa nyeri. Berikutnya yaitu adalah kontrol mual. Di mana kontrol mual di sini bahwa yang kita harapkan mual dan muntah pasien itu tidak ada, ya, melaporkan tidak ada mual dan muntah atau terkontrol dengan baik. Kemudian penggunaan obat-obatan antiemetik, ya, anti mual menurun. Kemudian tingkat nausi, tingkat mual. Tingkat mual di sini perasaan ingin muntah menurun, ya. Terus asam di mulut menurun, takikardi menurun, nafsu makan membaik, ya. Produksi saliva membaik, kemudian frekuensi menelan juga membaik. Kemudian untuk status nutrisi. Nah, yang status di nutrisi ini yang pertama pasti nafsu makannya sudah ada. Kemudian albumin meningkat. Ya, kalau udah albuminnya meningkat, tapi dalam batas normal, ya, bukan dalam batas yang berlebih. Kemudian tidak ada nyeri abdomen ataupun kram abdomen, ya. Berat badan meningkat normal. Kemudian perasaan kenyang, mudah kenyang menurun. Oke. Kemudian kita masuk ke eliminasi fekal. Eliminasi fekal berarti berhubungan dengan konstipasi, ya, diagnosanya. Feses mampu dikeluarkan, pasien mengejan menurun, ya, jadi tidak ada mengejan yang hebat. Konsistensi feses baik, dalam artian tidak encer, tidak padat, ya. Dan frekuensi BAB juga membaik. Oke, kemudian status cairan. Nah, kalau status cairan di sini pasti mengarah ke hipervolemia dan hipovolemia, ya. Nanti disesuaikan. Nah, biasanya di sini nadi akan meningkat. Kemudian urin output meningkat. Membran mukosa membaik, ya, bukan kering, lembab. Nah, TTV normal. Kemudian hematokrit normal. Nah, ini untuk yang diare dan hipovolemia. Suhu tubuh normal. Oke. Kemudian keseimbangan cairan, ini masih sama. Pada kasus diare, pada kasus yang mengalami hipovolemia, asupan cairan meningkat, kemudian membran mukosa lembab, TTV normal, turgor kulit normal.
Oke, maaf ya. Turgor kulit. Oke. Ya, sepertinya ini saya agak eh oke. Turgor kulitnya normal. Kemudian keseimbangan elektrolit. Nah, di keseimbangan elektrolitis ini dia serum natrium ya itu membaik, kalium membaik, kemudian klorida juga membaik ya. Kemudian untuk motilitas gastrointestinal tidak ada nyeri abdomen. Kemudian mual menurun, muntah menurun, diare menurun, bising usus menurun, ya. Kemudian flatus membaik. Oke. Berikutnya kontinensia fekal. Dengan indikator feses pengeluaran meningkat, kemudian penggunaan laksatif menurun, kemudian kondisi kulit perianal membaik. Nah, nanti adik-adik bisa cek sendiri ya di SLKI halaman 52. Kemudian fungsi gastrointestinal. Nah, fungsi gastrointestinal di sini karakteristiknya adalah toleransi terhadap makanan meningkat, mual muntah menurun, kemudian distensi abdomen menurun, bising ususnya menurun, ya, nafsu makan membaik. Nah, kemudian nafsu makan. Nah, ini yang biasanya muncul, paling sering muncul ya. Oke, apa saja kriteria hasilnya? Yaitu ada keinginan makan, kemudian asupan makanan membaik, cairan juga membaik, nutrisi membaik ya, kemudian muncul rasa lapar. Nah, biasanya kan pasien-pasien tidak ingin apa namanya? Tidak ingin makan. Tapi kalau misalkan sudah diatasi atau kriteria hasil yang kita mau capai adalah muncul rasa lapar pada eh, intervensi nafsu makan. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai kriteria yang akan kita capai atau evaluasi yang kita mau capai apa sih? Apakah sudah mencapai atau tidak begitu ya kalau diintervensi? Kita akan masuk di implementasi. Kalau diimplementasi berarti kita ngomongin tentang pelaksanaannya. Apa sih yang kita mau capai? Apa yang kita mau kerjakan ke pasien seperti itu ya. Nah, intervensi yang pertama, implementasi yang pertama ini adalah manajemen nyeri. Nah, ini kita ambil dari buku Psiki. Jadi 3S ini saling berhubungan ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah identifikasi nyeri menggunakan PQRST, monitoring efek analgetik ya, kemudian gunakan terapi non farmakologis, kontrol lingkungan, jelaskan penyebab nyeri, anjurkan menggunakan analgetik, non farmakologis dan kolaborasi penggunaan analgetik. Nah, ingat dalam membuat implementasi kita harus melihat ONEC, di mana O-nya adalah observasi, nursing treatment, edukasi, dan kolaborasi. Ya, jangan sampai ini ada yang terlewat. Kemudian pemberian analgetik.
Nah, kita lihat lagi, apakah pasien itu memiliki riwayat alergi obat? Kemudian identifikasi kesesuaian analgetik dengan keparahan nyeri. Sebelum diberikan analgetik, monitoring dulu ya. Kemudian monitoring efek analgetiknya setelah pemberian, diskusikan jenis analgetik yang akan digunakan, tetapkan target efektivitas analgetik berapa kali si pasien itu harus mengkonsumsi analgetik, jelaskan terapinya, dan lakukan pemberian analgetik dengan kolaborasi dengan dokter. Kemudian masuk ke implementasi terapi relaksasi. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa terapi relaksasi itu berbagai macam. Seperti teknik relaksasi nafas dalam, penggunaan musik, guiding imagery, dan lain-lain ya. Yang pertama pasti, apakah pasien itu sudah pernah apa belum melakukan teknik relaksasi. Identifikasi nyerinya. Untuk nyeri-nyeri sedang, baru bisa kita gunakan teknik relaksasi. Akan tetapi, jika nyerinya 4 atau skala 4 ke atas, perlu adanya kolaborasi antara penggunaan teknik relaksasi dengan penggunaan analgetik. Kemudian kita menganjurkan pasien itu menggunakan pakaian yang nyaman, begitu ya. Pakaian yang nyaman. Kemudian kita mengarahkan dengan nada suara yang lembut dan berirama. Jangan kasar ya. Jadi bagaimana pasien bisa relaksasi kalau misalkan perawatnya kasar dalam menginstruksikan cara merelaksasikan diri gitu ya. Nah, gunakan relaksasi ini sebagai penunjang analgetik. Jadi tidak bisa relaksasi ini berdiri sendiri. Apalagi kalau misalkan pasiennya post-op dengan skala nyeri 5 gitu misalkan. Kita paksakan pasien untuk relaksasi. Nah, itu sudah mengganggu rasa aman dan nyaman pasien ya. Kemudian jelaskan tujuan dan manfaatnya. Anjurkan mengambil posisi yang nyaman dan rileks. Kemudian kita akan mengajarkan ya, kita memberikan instruksi agar pasien bisa mengulangi teknik relaksasi yang akan digunakan. Berikutnya adalah manajemen mual. Nah, kondisi mual pasti hampir di setiap gangguan sistem pencernaan itu muncul ya. Yang pertama adalah identifikasi akibat mualnya. Identifikasikan faktor penyebab mual, kemudian monitoring nutrisi dan kalori, kurangi penyebab mual, kemudian berikan makanan dalam jumlah kecil namun sering, hindari pemberikan makanan yang berwarna dan bau menyengat. Kemudian anjurkan makanan yang tinggi karbo, rendah lemak, dan kolaborasi pemberian antiemetik. Kemudian manajemen muntah. Yang pertama adalah atur posisi untuk mencegah aspirasi. Ya, bersihkan mulut dan hidung, sediakan pakaian yang kering dan bersih, berikan cairan yang tidak mengandung karbonasi minimal 30 menit setelah muntah. Biasanya kita gunakan air hangat ya untuk menetralisir. Gunakan antiemetik dan anjurkan sebanyak istirahat. Ya. Kemudian manajemen kemoterapi. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan cancer ya. Pertama adalah identifikasi dulu pasien kenapa dia diperlukan kemoterapi. Jelaskan prosedur kemoterapi dan efek sampingnya. Hindari menggunakan aspirin. Berikan asupan cairan yang kuat, berikan obat kemoterapi, dan berikan juga obat-obat penawar dari efek samping dari kemoterapi, dan kolaborasi pemberian antiemetik ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan cancer itu sering mengalami mual ketika, bukan sering lagi, hampir selalu mengalami mual pada saat kemoterapi atau setelah kemoterapi berlangsung. Nah, kemudian manajemen eliminasi fekal. Ya, yang pertama adalah observasi nih masalah usus dan penggunaan obat pencaharnya. Berikan air hangat setelah makan, sediakan makanan yang tinggi serat, kemudian jelaskan jenis makanan apa saja yang meningkatkan peristaltik usus, berikan obat sipositoria, baik itu pada anak maupun pada dewasa, boleh ya, dan kemudian kita baru menjadwalkan waktu defekasi bersama pasien. Kemudian untuk manajemen konstipasi, periksa tanda dan gejala konstipasi, anjurkan diet tinggi serat, lakukan masase abdomen khususnya di bagian rektum ya, atau di bagian kolon ascendant, transcendent maupun descendant ya, untuk meningkatkan peristaltik ususnya sehingga akan mendorong faeces itu keluar. Kemudian anjurkan peningkatan cairan ya, latihan buang air besar secara teratur. Kita dapat menggunakan obat-obatan penjahar baik itu yang suppositoria maupun yang sirup. Nah, di sini adalah cara pemberian obat rektal. Yang pertama adalah pasti harus identifikasi alergi obat ya. Kemudian periksakan
tanggal kadaluarsa obat, identifikasikan gejala gastrointestinal, dan harus benar nih, lakukan penerapan 12 benar. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu, benar dokumentasi, benar pendidikan kesehatan, perihal medikasi klien, benar memberikan hak klien untuk menolak, benar pengkajian, benar evaluasi, benar reaksi terhadap makanan, dan benar reaksi terhadap obat lain. Nah, kalau dulu kita masih melihat 6 benar, tapi sekarang sudah dikembangkan menjadi 12 benar. Kemudian cuci tangan dan pasang sarung tangan bersih, berikan posisi SIM, lumari sarung tangan, terutama di jari telunjuk ataupun jari yang menurut kalian lebih dominan, ya, menggunakan tangan yang lebih nyaman kalian gunakan untuk bekerja. Instruksikan pasien napas dalam dan lambat, kemudian masukkan obat perlahan. Nah, setelah itu baru deh kita monitoring proses pengeluaran si feses. Nah, kemudian implementasi yang biasanya kita gunakan juga adalah perawatan stoma pada pasien-pasien dengan CA kolon, ya. Yang pertama adalah harus kita lihat nih, apakah kondisi stoma ini kotor atau bersih. Kemudian bebaskan area stoma, ya, kita buka area stomanya, kemudian kita cuci, kita monitoring, kita keringkan, ya. Kemudian gunakan teknik aseptik dalam merawat stoma. Jadi dia ini adalah yang bersih dan steril, ya. Kemudian buang dan bebaskan stoma dari kantong sebelumnya. Bersihkan stoma dengan air hangat dan sabun ataupun cairan NaCl boleh. Kemudian ukur stoma dengan pedoman pengukuran dan siapkan kantong stoma yang baru. Gunakan gel antiseptik di sekitar stoma. Kemudian pasang kantung stoma dan rekatkan, dan kolaborasi kalau misalkan ada perburukan pada area stoma. Ada tanda-tanda iritasi atau infeksi. Berikutnya adalah latihan eliminasi fekal. Yang pertama adalah monitoring peristaltik usus secara teratur. Gunakan enema yang rendah dulu. Anjurkan dilatasi rektal digital. Anjurkan asupan cairan terpenuhi. Kolaborasi penggunaan upah supositoria, dan ubah program eliminasi fekal. Kemudian berikutnya adalah manajemen hipovolemia. Nah, di sini kita harus observasi tanda dan gejala hipovolemia. Monitoring status hemodinamiknya. Kalau sudah berhubungan dengan cairan, itu harus kita lihat status hemodinamik pasien. Monitoring intake dan cairan outputnya. Berikan asupan cairan, kolaborasi pemberian cairan per IV, entah satu line ataupun 2 line. Nah, hati-hati nih, kalau sudah terjadinya hipovolemia, jangan sampai pasien itu mengalami shock hipovolemia. Tapi kalau sudah terlanjur mengalami shock hipovolemia, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Status kardiopulmonal, status oksigenasi wajib kita lihat, ya. Kemudian status cairan dan tingkat kesadaran dan respon pupil. Pertahankan jalan napas pasien, berikan oksigen, pasang jalur IV berukuran besar, pasang kateter urin untuk melihat urin outputnya, pasang selang NGT, nasogastrik, dan kolaborasi pemberian infus cairan kristaloid. Kemudian manajemen diare. Manajemen diare di sini yang harus kita lihat adalah berikan asupan oral, pasang jalur intravena, berikan makanan yang sering secara bertahap, kolaborasi pemberian antimotilitas dan antispasmodik, kemudian dan memberikan obat pengeras feses. Nah, kemudian manajemen nutrisi. Manajemen nutrisi di sini yaitu adalah status nutrisi, asupan makanannya harus dimonitoring, cek pemeriksaan labnya yang mengarah ke albumin biasanya, ya, dan hematokrit dan HB tepatnya. Kemudian lakukan oral hygiene sebelum makan, berikan makanan yang tinggi serat, tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian berikan suplemen makanan dan kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Kemudian pemberian makanan parenteral. Nah, di sini kita harus lihat kalau parenteral berarti per IV, ya, per infus. Lihat ada tanda-tanda plebitis nggak? Ada tanda-tanda infeksi nggak di infus? Kemudian gimana nih BB-nya, INT-nya, produksi urin, jumlah cairan yang masuk. Cuci tangan dan pasang sarung tangan, gunakan teknik aseptik untuk merawat selang. Kemudian tuliskan label pada wadah makanan parenteral. Jam pemberiannya, berapa jumlahnya, ya. Kemudian
Atur laju infusnya, jangan sampai terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Ganti balutan kurang lebih 2 hari sekali. Kemudian set infusnya maksimal 2 kali 24 jam. Hindari pengambilan sampel dan pemberian obat pada selang nutrisi parenteral ya. Kemudian jelaskan dan tujuan serta langkah prosedur pemberian makanan melalui parenteral. Kemudian dari enteral, nah ini yang juga yang paling biasa kita gunakan. Pasien kita berikan pasti penggunaan NGT, tentunya adik-adik pasti sudah paham ya, sudah pernah melakukan pemasangan NGT di Pentem dulu nih. Kemudian monitoring tetesan makanan setiap jam kalau misalkan pasiennya mendapatkan makanan cairan. Monitoring ada rasa muntah atau tidak ya, rasa ingin muntah atau mual. Cek sebelum memberikan makanan harus dicek dulu apakah ada residu di lambung atau tidak ya. Kalau memang ada kita ambil dulu, kita bersihkan dulu. Setelah itu baru kita berikan makanan melalui NGT. Kemudian kita lihat monitoring BAB setelah 4-6 jam. Gunakan teknik yang bersih dalam pemberian makanan. Tinggikan kepala tempat tidur 30-45 derajat dalam proses memberikan makanan. Irigasi selang selama pemberian makanan, jelaskan tujuan dan langkah prosedur, dan kolaborasi pemilihan jenis dan jumlah makanan enteral. Nah, setelah itu setelah kita melakukan implementasi, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi di sini meliputi subjek, objek, analisis, dan planning. SOAP ya, jangan sampai keliru. SOAP ini dilakukan ketika kalian sudah selesai melakukan intervensi. Contoh misalkan mungkin 3 hari setelah memberikan intervensi atau pada saat pasiennya pulang. Ya, tergantung dari tujuan di kriteria hasil atau pada saat perencanaan. Kalian mau melihat hasilnya setelah melakukan intervensi selama 2 kali 24 jam kah atau 3 kali 24 jam kah atau 5 kali 24 jam. Itu disesuaikan lagi pada saat di penentuan atau perencanaan hasil. Nah, apa yang kita lihat? Di subjek yang kita lihat adalah kaji kembali perasaan pasien setelah dilakukan intervensi. Kita kasih contoh. Misalkan pasiennya mual, otomatis diagnosa yang kita ambil adalah nausea. Kemudian kita mau melakukan kontrol mualnya. Kita memberikan antiemetik, kita memberikan makanan yang sedikit tapi sering. Ternyata pasien mulai merasa nyerinya berkurang. Oke. Kemudian kita melihat atau pasien mengatakan bahwa dia sudah ada keinginan untuk makan. Nah, itu kita tuliskan di evaluasi secara subjek. Kemudian yang objeknya, ini adalah yang mendukung data subjektif dengan melakukan pemeriksaan fisik atau pengamatan kita. Contoh lagi, kalau misalkan tadi kita mengambilnya mual atau nausea, pasien kita lihat bahwa porsi makannya meningkat. Kemudian tidak ada mual dan muntah lagi selama 2 kali 24 jam. Berarti di analisis masalah mual teratasi. Nah, ditentukan lagi nih, apakah dari data subjektif atau objektif, apakah sudah tercapai atau tidak di si kriteria hasilnya. Ya, ini kita lihat lagi. Apakah sudah sesuai nggak dengan kriteria hasil di intervensi? Kalau misalkan di intervensi kita melihat ada kontrol mual, kemudian status mual, dan sebagainya, kita harus lihat apakah data objektif dan data subjektif sudah bisa menggambarkan kriteria hasil yang ingin dicapai. Kalau memang sudah, kita jelaskan bahwa masalah nausea teratasi. Namun jika tidak, kita sebutkan bahwa masalah nausea belum teratasi. Dalam kurung, apanya yang tidak teratasi? Oh, ternyata porsi makan belum meningkat. Belum terdapat rasa lapar pada pasien. Planningnya apa? Planningnya tentunya perencanaan lanjutnya kita mau ngapain nih? Kalau orang mual, oh mungkin lanjutkan pemberian antiemetik misalkan. Atau lanjutkan atau kolaborasi dengan nutrisi. Begitu ya. Jadi harus jelas pada evaluasi itu harus jelas di data subjektifnya, data objektifnya, dan di analisisnya. Apakah sudah mencapai penentuan kita atau perencanaan kita di kriteria hasil, kemudian perencanaan lanjutannya seperti apa, dan itu harus jelas. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan. Tentunya setelah ini kita akan
mencoba langsung di kelas ya, diskusi mengenai permasalahan atau mengenai kasus-kasus di sistem pencernaan tentunya dengan dasar teori yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih adik-adik atas perhatian semuanya. Saya harapkan materi ini bisa menjadi bahan dasar kita untuk bisa melakukan manajemen kasus khususnya di sistem pencernaan. Sampai jumpa dan selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya.